Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, Shalom. Hari ini yang pastikan kita boleh ramai-ramai hangat buat Tuhan dan beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada sore hari ini, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk menyembah dan memuji namanya. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat kasih setia Tuhan yang gak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kalau sore hari ini kami hadir di hadapan tatamu, membawa puji
mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu.
berada terus dalam jalan-jalan kebenaran. Sementara kami mendengarkan isi hati-Mu, berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, biar mulut bibir hamba-Mu sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, dan isi hati-Mu buat setiap kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan dicemari kasih Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi, mungkin pada asing, pada bingung siapa yang di depan ini. Dari tadi belum memperkenalkan diri, gitu kan? Dari tadi belum ada yang kenal. Kata orang dunia itu tak kenal maka tak sayang. Betul kan ya? Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Elizabeth. Saya salah satu anak yang dikasihi Tuhan. Wow, puji Tuhan. Salah satu anak yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, terpanggil melayani Tuhan dalam bidang pujian penyembahan. Dan Elizabeth terpanggil dari tahun 17 tahun umur Elizabeth waktu itu. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, kesempatan yang terbaik buat Elizabeth pada sore hari ini melayani Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Wah, luar biasa pokoknya. Puji Tuhan. Boleh Elizabeth minum dulu. Puji nama Tuhan. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu Saudara. Nanti Elizabeth dari sini ngeliatnya juga ikutan tegang gitu kan ya. Sebentar Elizabeth minum. Wow, puji Tuhan. Perkenalan dilanjut, gitu kan? Elizabeth adalah seorang istri dari satu suami dan satu anak, ya. Seorang istri dari satu suami dan seorang ibu dari satu anak. Puji Tuhan. Tuhan percayakan Elizabeth sudah dikaruniai anak laki-laki yang cukup lucu dan sekarang berusia 5 tahun. Puji Tuhan. Luar biasa perkenanan Tuhan, campur tangan Tuhan, ke tangan Tuhan yang menggandeng terus tangan Elizabeth dari 17 tahun Elizabeth dipanggil sampai saat ini. Tuhan tetap mempercayakan Elizabeth melayani Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sama Bapak Ibu, sore hari ini Elis dapat satu tema yang luar biasa dan Elis percaya ini kerinduan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan percaya sama Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam anugerahnya. Elizabeth dapat satu tema ini waktu 1 minggu yang lalu. Elizabeth dapat tema ini. Elizabeth merasa bahwa wow, memang Tuhan itu luar biasa dan gak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita seorang diri. Amin. Dia gak pernah lepaskan tangan kita dari setiap pekerjaannya, setiap kuasanya terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka ayat ya, biar kelihatan sharing hari ini. Puji nama Tuhan. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Di Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Boleh Bapak Ibu kita bergantian membaca. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat yang genap. Siap ya? Baik, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan kata-kata. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia akan menimpa, tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tadung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin, puji Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 ini ada hubungannya dengan Lukas 4 ayat 10 sampai 11. Saya bantu bacakan Lukas 4 ayat 10 sampai 11. Nah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkatuk pada batu. Di ayat Mazmur dari 91 itu tadi, ayat 1 sampai 16, itu ada hubungannya dengan Lukas dan ada hubungannya juga dengan Matius. Tapi yang bikin aneh di sini itu mereka punya perikop yang berbeda. Kalau di Mazmur perikopnya itu dalam lindungan Allah, tapi di Lukas dan Matius itu pencobaan di padang gurun. Sobat Kris berpikir, merenungkan apa maksud Tuhan? Kenapa ayat yang berkesinambungan ini berbeda perikop, gitu? Dan Tuhan sikapkan satu hal, tidak banyak, cuma bilang gini, kalau aku tidak kasih percobaan, kamu tidak akan tahu penyertaanku. Amin. Jadi seringkali manusia ketika hidup dan berjalan dalam setiap musim kehidupannya selalu mengeluh, kenapa ya Tuhan ada ujian, kenapa ya Tuhan ada pencobaan, kenapa ya Tuhan aku harus ngalami kayak gini. Padahal alat pencobaan itu Tuhan uji kita. Selain memang Tuhan pengen kita naik level, Tuhan itu mau kasih tahu dan menyatakan bahwa penyertaanku itu sempurna. Justru di saat kita nggak merasa ada masalah, tidak ada cobaan atau hidup dalam berkelimpahan baik-baik aja, pernah nggak manusia itu sadar, oh ini penyertaan Tuhan? Jarang sekali Bapak Ibu. Pasti rata-rata ketika banyak berkat, ketika banyak sukacita, terus ketika melewatinya itu mulus-mulus aja, gak ada pencobaan. Itu manusia itu secara daging ini bilang, oh ini loh karena channelku, ini loh karena hebatku, bukan karena penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan pakai setiap ujian, percobaan, bahkan satu masalah yang ada dalam kehidupan kita untuk menyatakan setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Elis gak lama-lama Bapak Ibu, tenang aja, karena dari tadi mungkin udah bosan lihat dari sini. Ya, Elis gak lama-lama, cukup 3 poin aja yang menyatakan sore hari ini bahwa janji Tuhan itu iya dan amin dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam setiap proses kehidupan, pencobaan, ujian, itu memang gak mudah. Setiap daging kita rasanya nangis-nangis, rasanya berat banget Tuhan aku
udah cinta sama kamu, aku udah melayani Tuhan, aku gak pernah bolong ibadah, kenapa sih Tuhan, kok masih aja ada yang sulit ini gitu kan. Tapi percayalah, di 3 poin ini menuntun kita merasakan kasih setia Tuhan, tangan Tuhan yang terus beserta memegang kita dalam setiap anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Di firman Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu penuh dengan janji Tuhan, penuh dari ayat 3 sampai 16 itu udah berapa ayat, dan itu benar-benar janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan lewat setiap pencobaan yang ada dan setiap ujian-ujian yang harus kita lalui di dunia ini. 3 poin penting supaya kita bisa sama-sama merasakan berjalan bersama Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, langsung to the point. Yang pertama, mari sama-sama kita buka di Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat itu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Di situ tertulis bahwa manusia itu tidak hidup dengan roti saja. Seringkali secara daging kita, secara manusia lahir kita ini pikirkannya itu berkat, makan, ya apa cara cuan, ya apa caranya ini bisa sukses gitu kan, ya apa sekolahkan anak. Lu udah salah Bapak Ibu, udah salah. Elis juga manusia, Elis yang berdiri di sini juga tetap merasakan hal itu gitu Bapak Ibu. Jadi itu manusiawi, itu manusia lahiriah kita. Tapi Tuhan berkata, biarlah kita juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Caranya ya apa? Baca firman dan bersyukur. Poin yang pertama itu selalu terus renungkan firman Tuhan dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur itu memang kalau misalnya keadaannya baik ya, itu enak, gampang bilang thank you God, praise the Lord, terima kasih Bapak. Itu gampang sekali. Tapi ketika ada masalah, ada ujian, ada cobaan, seringkali manusia itu kata-kata pertama yang keluar apa sih? Yang keluar kata-kata pertama banget kalau ada tiba-tiba ujian. Atau misal nih, nggak minta ya, misal nih waktu keluar dari gereja tiba-tiba disenggol orang nih mobilnya, diserempet sama orang. Kata-kata yang pertama yang keluar masa thank you God. Yakin? Pasti haduh gitu kan, haduh. Kalau enggak bisa marah gitu kan, ya kayak gitu. Itu sulit, itu baru diserempet, belum tahu rasanya yang kayak ujian yang berat gitu. Pasti kata-kata pertama itu mengeluh, sering kali begitu, manusiawi. Aris bilang itu manusiawi, memang kayak ini daging Tuhan, gak bisa bohong, sakit Tuhan, kan gitu. Tapi Tuhan mau terus ingatkan, bahkan banyak pembicara yang bilang bersyukur dan terus bersyukur, itu yang Tuhan mau. Bahkan ada firman Tuhan yang juga berkata ketika kita bersyukur, itu ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan gak mau kita bersungut-sungut, Tuhan gak mau kita gerutu ini, ya apa Tuhan gitu kan. Karena kadang-kala ketika kita mendapatkan satu ujian atau pencobaan, manusia kita ini auto lihat perspektif dunia, bukan melihat perspektif yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita langsung merasa, no boy aku salah apa Tuhan, kayak gitu. Itu masih mending tanya sama Tuhan. Kalau belum sudah, Tuhan kenapa sih? Nah, ini bertanya dan kayak menyalahkan Tuhan, itu malah gak Tuhan inginkan. Tuhan mau itu setiap ujian yang ada, Tuhan itu menguji apakah kita mau tetap bersyukur ketika tiba-tiba duit di kantong habis gitu Bapak Ibu ya. Kita cuma bilang thank you God, aku percaya berkat-Mu ada.
Aku percaya di sini aku dapat berkat. Itu sulitnya setengah mati. Benar apa benar? Benar ya. Tapi Tuhan yang mau itu. Tuhan mau terus kita percaya dan terus bersyukur. Percaya dengan kita sama-sama terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu bersyukur buat segala yang terjadi, apapun yang kita nikmati dan apapun yang kita jalani. Karena ketika kita nggak bersyukur, iblis itu tahu celah itu. Iblis tahu banget hancurin kita tuh dari nggak bersyukur itu tadi. Tuhan bilang bersyukur nak, tapi iblis bilang ayo, aku tunggu kamu bersungut-sungut. Kalau kamu bersungut-sungut, ini waktunya aku dapetin kamu, gitu kata iblis. Tapi enggak, kita anak Tuhan harus tetap bilang dan angkat tangan kita, thank you dan terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Jadi ada satu kesaksian saya, kebetulan saya dipercaya dan saya ada bekerja dalam satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Dan puji Tuhan, lewati banyak tantangan, Tuhan izinkan saya mendapatkan berkat-berkat baru dari pekerjaan ini. Dan yang saya mau saksikan, satu kali saya itu benar-benar masih belum ada closing sama sekali gitu Bapak Ibu. Oh iya lupa, saya di bagian marketing kebetulan di perusahaan otomotif ini. Dan satu kali saya belum ada closing sama sekali. Saya belum ada closing, saya sudah lakukan segala cara penjualan yang pimpinan pusat sampai pimpinan SPV saya itu ngomong, saya sudah lakukan semua. Saya sudah lakukan memakai kekuatan saya sendiri, ya, memakai kekuatan saya sendiri. Satu kali saya tuh live TikTok. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok itu kan ada live jualan gitu. Nah, saya live TikTok gitu. Saya live TikTok. Nah, waktu saya lagi live ada salah satu customer yang komen di live itu dan dia bilang menanyakan satu unit mobil yang dia mau beli gitu kan. Nah, waktu saya sudah ngomong ada unitnya ready, sampai tukeran nomor handphone dan kami bertelepon, kami ber-WA. Orang ini jauh kebetulan, orang ini ngomongnya di Riau. Tapi Bapak Ibu yang cukup saya kaget dan benar-benar happy gitu ya, secara manusia daging saya, dia tuh mau langsung beli 3 unit. Di saat saya nggak ada closing sama sekali, dia mau langsung beli 3 unit. Kayak wah Tuhan, nah ini nih, wah Tuhan, puji Tuhan, apa gitu. Padahal belum UTJ, maksudnya belum kasih uang tanda jadi gitu. Tapi Elis tuh udah happy sekali, Elis udah girang, bahkan Elis umumkan ke satu tim gitu dengan bangganya. Dan unit yang dia pilih ini unit-unit yang harganya tuh di 1M ke atas. Bapak Ibu bayangin aja kalau 1M ke atas dia beli 3 unit. Itu rasanya kayak durian runtuh satu pohon gitu kan ya Mbak Elis. Aduh, itu sangat-sangat buat girang. Setiap hari Elis ngomong, bahkan Elis cerita sama suami, Elis cerita sama mama, Elis cerita banyak banget. Satu waktu tiba momen harus memberikan uang tanda jadi, udah 1 minggu, ceritanya 1 minggu setelah teleponan itu dia harus memberikan uang tanda jadi. Dan ternyata dia bilang istrinya lagi sakit. Pertamanya mama mertuanya lagi sakit. Selepas minggu kemudian istrinya yang sakit, katanya keguguran gitu kan. Terus Elis tunggu dengan sukacita, Elis tunggu karena 3 unit Bapak Ibu. Kayak wah gak apa-apa Pak gitu. Jadi dengan sabar dan tulus hati, dengan senyum-senyum Elis bilang gak apa-apa Pak, Elis tunggu. Sampai 1 bulan kemudian, ini udah gak sampai 1 bulan sih, 3 minggu lah, menjelang akhir bulan, Elis ditagih sama pimpinan, mana Elis 3 unitnya gitu kan. Bentar Pak, saya kontak dulu. Dia bilang, oke Kak, saya terbang ke Surabaya. Kebetulan dia tuh dari Riau. Saya terbang ke Surabaya, saya akan transfer langsung di tempat. Dia begitu. Wah, puji Tuhan, aku bilang, oke. Dengan senang hati saya itu mau jemput dia di bandara Bapak Ibu. Waktu itu saya mau jemput dia di bandara, saya sudah siapin mobil untuk jemput dia, sudah pinjam driver kantor dan sebagainya macamnya lah, udah siapkan hotel. Terus
Dia bilang gini, Kak, ini saya landing Minggu malam gitu. Nah, kebetulan setiap minggu itu sudah komitmennya Elis semenjak dipanggil untuk melayani Tuhan. Elis nggak mau ada kerjaan di hari Minggu, Bapak Ibu. Jadi Elis benar-benar kosongkan waktu buat Tuhan dan melayani Tuhan di hari Minggu, selain memang untuk waktu keluarga. Jadi Elis bilang, aduh Bapak, maaf, boleh nggak kalau jemputnya Senin saja? Karena atau kita ketemu di hotel aja. Jadi Elis nggak jemput ke bandara dan dia mengiyakan waktu itu. Puji Tuhan dalam hati. Senin Elis mau nyamperin dia ke hotel, tiba-tiba ada kayak nggak ada sinyal gitu, nggak ada komunikasi sama sekali. Elis tunggu di lobi hotel pun tidak ada yang keluar. Sampai Elis tanya, ada atas nama Bapak ini yang nginap di sini? Orang hotel bilang nggak ada. Oh, kaget Elis, kaget, bener-bener kaget. Dan itu sudah di ambang akhir bulan. Dan buat seluruh marketing, akhir bulan itu adalah akhir-akhir penderitaan kita semua. Sebelum disitulah kita digencet abis-abisan sama bos gitu kan ya. Ayo pokoknya harus poin gitu kan. Aduh Tuhan, ya apa ini Tuhan? Ya apa? Mulai ngomong sama Tuhan dalam hati, berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku memakai kekuatanku. Aku tidak tanya sama Tuhan, ini orang kayak gimana? Ini orang bener gak mau beli gitu. Kayak aduh gimana ya Tuhan, galau selama. Terus ada teman, kebetulan ada teman dari satu driver yang dampingi dari kantor. Dia tanya, Kak Elis, ini kapan kita ketemunya? Kita udah nunggu 1,5 jam di sini. Dalam hati, Tuhan tolong, cuman kayak gitu. Dan orang ini gak bisa dihubungi sama sekali. Besoknya Elis harus ngadep, dan itu tepat tanggal 28. Pokoknya udah akhir bulan banget nih. Ini kayak udah mustahil banget ini. Tiga belum. Aku bilang, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi sudah. Aku pasrah gitu kan. Waktu malamnya tuh berdoa kayak gitu. Tanggal 28-nya menghadap SPV kayak meeting besar gitu. Ditanya, gimana ya Lis? 3 unitnya? Saya bilang, Pak, maaf, ini gak ada kabar. Saya sampai samperin gak ada. Dan yang bikin saya down, hari itu SPV saya bantu untuk lacak nomor telepon orang ini. Dan nomor telepon orang ini itu penipu, Bapak Ibu Saudara. Elis tuh udah bilang, rasanya rontok semua ini, udah runtuh, udah lemes kayak, Tuhan ini, kayak Tuhan itu langsung ingatkan waktu meeting itu, langsung ingatkan nih, karena kamu pakai kekuatanmu, kamu cuma bersyukur ketika kamu udah dapat 3 unit. Coba kamu kemarin belum dapat, kamu yang ada, aduh Tuhan yang ramai, aduh bener, kayak memang kayak gitu. Elis dari awal bulan masih happy malah masih gak cari target gitu kan. Tengah-tengah mulai aduh gitu, ini kayak deg-degan gitu, gimana Tuhan, aduh gimana. Nah waktu udah dapet 3, bukan tanya Tuhan, malah bekerja sendiri. Nah itu ya, itu satu momen yang kayak runtuh banget. Nah Tuhan bilang bersyukur kamu masih tercelikan. Coba kamu nyemplung masuk 3 unit, apa nggak saya yang tekor Bapak Ibu? Kayak, oh iya Tuhan, oke. Aku bersyukur, aku percaya Tuhan berikan yang terbaik, aku percaya. Awal gitu. Jadi di tanggal 28, 29 masih belum ada terjadi apa-apa. 30 Tuhan lakukan mujizatnya. Tuhan kasih, tiba-tiba orang datang, dikit datang ke kantor, nggak ada angin, nggak ada hujan, cari Elizabeth. Saya bingung, Bapak Ibu, orang ini tahu dari mana nama saya bingung dia lihat di mana sosmed saya atau apa, saya nggak tahu. Dia bilang, aku mau beli Mbak 1 unit, dan itu luar biasa dahsyat. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat anak kita. Ketika Elis bersyukur, di situ Tuhan ingatkan, nih bersyukur nak. Padahal kalau kamu bersyukur aku lo tolong. Padahal kalau kamu bersyukur itu aku ulurkan tanganku buat kasih yang terbaik buat kamu. Di situ Elis gak kena layoff. Elis tetap melampaui target. Tetap Elis berjalan, bekerja dan terus bekerja sampai saat ini. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Terus renungkan firman
belajar terus bersyukur. Sebab itu yang Tuhan ingini dalam setiap kehidupan kita tuh. Tuhan menyatakan dan terus menggandeng tangan kita, menyatakan kebaikannya dan gak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, langsung saja cepat karena waktunya aman. Bapak Gembala begini. Bapak Gembala gini. Puji Tuhan, Bapak Gembala luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Yang kedua ini poinnya itu sudah sempat kali sebut. Kita coba baca bersama di Roma 8 ayat ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Di sini Tuhan bilang sekali lagi buat kita bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kita semua yang percaya dan mengasihi Dia, terpanggil dalam rencana yang indah. Percaya di sini Bapak Ibu bahwa kita semua terpanggil dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Amin. Poin yang kedua itu berserah sama Tuhan. Terus katakan sama Tuhan, terus nyatakan buat Tuhan bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan, biar bukan kehendak-Ku yang jadi. Sebab gini, sama-sama kita percaya dan berhenti maksa sama Tuhan. Kadang-kadang manusia itu tanpa sadar suka memaksakan kehendak dan rencana manusia. Kayak doanya itu nuntut Tuhan gitu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku maunya ini. Tuhan ayo, aku kan udah pelayanan selama ini, aku maunya ini Tuhan. Masa iya sih gak dikasih gitu? Itu nuntut Bapak Ibu. Jadi mari sekarang itu kita pelan-pelan merubah. Kita sama-sama belajar, berhenti maksa Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena percayalah, ketika Tuhan mau lakukan itu yang terbaik buat kita, Tuhan pasti kerjakan. Amin. Tuhan gak mungkin gak kerjakan yang terbaik itu dalam kehidupan kita. Kalau memang permintaan kita itu sesuai apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Satu ketika ada kesaksian satu orang yang dia itu merasa bahwa planningnya dia tuh gagal gitu Bapak Ibu. Jadi masih dia bisa dibilang kerabat satu pelayanan itu. Dia bersaksi bahwa dia punya planning banyak hal selama 1 tahun. Biasa dalam 1 tahun itu kita punya resolusi tahun 2026 gitu misalnya, atau wishlist tahun ini gitu kan ya. Itu manusia kita bisa memohon, kita menginginkan sesuatu, kita punya angan-angan, bermimpi. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi tetap percayakan itu biar Tuhan yang kerjakan dan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, satu waktu teman rekan pelayanan ini bilang bahwa dia punya satu wishlist gitu dalam 1 tahun yang dia mau kerjakan. Di tahun ini dia punya banyak impian, untuk salah satunya itu untuk mengembangkan usahanya, dalam artian itu kesuksesan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia merancang, aku tahun ini harus sukses, punya ini gitu. Nah, tapi yang salah yang dia saksikan itu yang salah menurut dia dalam ketika dia berjalannya itu tidak minta tuntunan Tuhan gitu. Dia maunya itu Tuhan jawab setiap doa yang ada di bisnisku ini Tuhan gitu, tanpa Tuhan jawab ini aku nggak tahu lagi hidup kayak gimana gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah, satu waktu day by day, bulan demi bulan berganti, dia bukan malah sukses, dia makin ambruk Bapak Ibu. Jadi dia makin ngerasa bahwa kok kurang ya, kok gak cukup ya gitu. Jadi gak sesuai planningnya dia mau planning A, melencengnya ke C, dia mau planning C, melencengnya ke Z gitu. Dan di situ
bukan satu hal bersyukur. Nah, poin pertama dia nggak lakukan. Poin kedua apalagi? Dia nggak sama sekali berserah dengan kehendak Tuhan. Yang ada dia terus memakai cara dengan kekuatannya dia, channelingnya dia, terus rekanan kerja dia berusaha banget untuk sukses. Tapi makin hari makin gagal. Akan ada satu tokonya dia yang tutup, ada satu tokonya dia yang nggak berhasil gitu, Bapak Ibu. 1 bulan buka terus tutup gitu kalau nggak salah. Nah, akhirnya di menjelang akhir tahun, di bulan ke-10 kalau nggak salah, Elis ingat di bulan ke-10 itu dia ngomong sama suaminya. Dia bilang, kenapa ya, kok kita makin merosot kayak gini, kenapa ya? Apa yang salah dari planning bisnis kita gitu? Apa yang salah? Nah, suaminya ini kebetulan full, benar-benar full, tidak melayani Tuhan, full bekerja pebisnis gitu Bapak Ibu. Dan dia memakai dengan cara bisnisnya dia memakai cara bisnisnya dia nih gimana ya, kenapa kok nggak ini ya, cuan ya, dia cari jalan lain begitu. Nah, sampai satu ketika istrinya waktu pelayanan ini tertegur dengan salah satu hamba Tuhan yang berkhotbah gitu. Waktu dia duduk jadi jemaat, dia tertegur dari salah satu hamba Tuhan yang berkhotbah, dan Tuhan cuma bilang waktu itu, biar kehendakku yang jadi, nah, bukan kehendakmu. Itu kuat di hati dia, kata dia waktu itu. Nah, waktu dia minta ampun sama Tuhan, di akhir-akhir tahun Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik buat bisnisnya. Memang tidak sukses di tahun itu, tapi dia sukses di tahun depannya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, itu Bapak Ibu, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena setiap rancangan manusia itu kadang-kadang ada yang Tuhan bilang ini benar rancanganmu, nah, tapi buat aku ini bukan jalan yang terbaik buat kamu. Seringkali Tuhan memberikan kita jalan lain itu untuk melewatkan kita dari segala mara bahaya gitu. Ada pepatah bilang ini, percayalah ketika kita lewat jalan lain, ada jalan yang lebih indah daripada jalan yang mau kita lewati sebelumnya. Bisa jadi jalan yang kita lewati sebelumnya tuh ternyata ada macet, ada batu gede gitu kan. Tapi yang jalan yang bakal kita lewati bersama dengan Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Itu dia poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua, yang pertama tadi saya ulang, tetap merenungkan firman Tuhan dan tetap terus bersyukur. Yang kedua, terus belajar, bilang sama Tuhan, biar kehendakmu yang terjadi Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi dalam setiap kehidupanku. Biar Tuhan yang pegang kendali dan berhenti untuk menuntut dan memaksa Tuhan. Sebab ketika kita ikuti rancangan Tuhan, rancangannya indah pada waktunya. Amin. Dan poin yang terakhir nih Bapak Ibu, sudah masuk yang terakhir. Biasanya ini poin-poinnya disenangi oleh seluruh jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, sama-sama kita buka di Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Ada yang mau bantu bacakan Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan dan bangkit berdiri. Mari bacakan yang lantang dan keras. Ayub 1 ayat 20 sampai 21 ya, 2 ayat. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu? Puji Tuhan Bapak Ibu Gembala. Ayub pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Semua Elis yakin gak pernah terlewatkan dari cerita dan kisah Ayub. Betul ya Bapak Ibu ya? Udah pada
ngerti dan familiar, kisah Ayub ini adalah kisah hamba Tuhan yang luar biasa, diuji mati-matian, dihabis mati-matian, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Nah, poin yang ketiga itu adalah tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab di dalam penyembahan itu terletak kekuatan baru. Di dalam penyembahan itu terletak rasa syukur yang melimpah untuk kita ini berserah lebih dan lebih lagi. Di dalam penyembahan itu ada pengharapan yang baru yang muncul ketika kita tetap menyembah Tuhan. Tidak gampang, sekali lagi tidak gampang Bapak Ibu. Buat kalian secara pribadi, firman itu pedang bermata dua, benar ya, amin. Jadi buat Elis pribadi 3 poin ini pun masih Elis usaha untuk tetap ada dalam track Tuhan. Karena 3 hal ini bukan 3 hal yang gampang banget buat manusia jalani. Sebab sebanyak-banyaknya kita melayani Tuhan, sedekat-dekatnya kita sama Tuhan, kadang-kadang manusia daging kita ini masih kerasa, masih mau berontak, masih maunya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga ini menyembah, tetap menyembah apapun yang terjadi. Ketika kita sudah bersyukur, berserah, lalu menyembah, biar nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita semua, amin. Dan itu banyak banget mukjizat terjadi ketika kita menyembah. Bahkan ada Bapak Ibu pujian yang mengatakan gini, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Fajar itu datangnya setelah apa Bapak Ibu? Malam. Dan mungkin fajar itu datangnya setelah siang, gitu ya. Tanda malam ini apa sih? Tanda malam ini kegelapan dunia yang terjadi. Mungkin pencobaan yang sedang kita alami, kita merasa buntu banget ini, hidup gak ada jalan ini, gak ada jalan keluar nih buat masalah kita. Tapi percaya, setelah gelap ini terbitlah fajar, pagi hari. Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan nyatakan mujizatnya, Tuhan nyatakan pertolongannya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita merasa dunia ini lagi gelap, jalan kita lagi buntu, kita malah melihat ujian ini gelap banget gitu kan ya, tetap percaya, tetap menyembah. Apapun yang terjadi tetap menyembah. Sebab setelah kita selesai menyembah, kita akan menyongsong fajar itu tiba, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang bagi Tuhan akan kita. Haleluya. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Elis benar-benar mengalami day by day dari 17 tahun Tuhan panggil Elis untuk melayani Tuhan. Bukan suatu hal yang gampang Bapak Ibu melayani di atas mimbar. Banyak hal yang terjadi, dan justru pelayan mimbar itu adalah pelayan-pelayan yang gampang banget diuji sama iblis. Bener ya Bapak Ibu Gembala? Ini bener-bener wah, jatuh bangunnya itu dahsyat gitu Bapak Ibu. Dan incaran iblis yang pertama kali, bukan berarti terus yang di bawah gak mau melayani di mimbar ya Bapak Ibu ya. Jangan. Tapi kalau Tuhan sudah berikan talenta, Tuhan panggil, percaya Tuhan yang pimpin, amin. Jadi dari 17 tahun, umur 17 tahun dipanggil sama Tuhan itu umur yang terlalu dini menurut Elis waktu itu. Bahkan waktu dipanggil melalui hamba Tuhan dan dibuati oleh satu hamba Tuhan ini, kayak dalam hati Elis nih, dalam hati dan pikiran Elis nih, namanya masih anak-anak SMA, SMA umur 17 tahun, kelas 2 SMA kalau nggak salah waktu itu. Dan itu kayak masa sih Tuhan, masa sih gitu loh, kayak nggak percaya gitu. Nah, 1 tahun berlalu Elis menjawab panggilan Tuhan. Sebab waktu Elis berusaha untuk lari dari panggilan Tuhan, seperti Yunus waktu itu ya, Tuhan tarik terus. Tuhan bikin Elis gelisah, nggak bisa belajar, nggak bisa apa-apa pokoknya waktu itu. Bahkan satu cerita di saat Elis dipanggil itu, Elis tuh mau terbang ke Jakarta ikut audisi yang di RCTI Indonesian Idol. Elis sudah dapat nomor Bapak Ibu, Elis sudah dapat nomor, Elis sudah dapat
keplek itu loh yang ditempel, dan besoknya udah siap nih gitu kan, dikodam dulu, sementara dikodam dulu baru berangkat Jakarta. Itu umur 17 tahun. Elis sudah gak mikir gimana sekolah, gimana itu, enggak, karena waktu itu Elis cuman happy aja, karena bukan kebetulan sih, memang Tuhan berikan talenta menyanyi ini dari sejak kecil. Nah, dengan PD Elis daftar, dan mama papa waktu itu oke, mengiyai gitu, udah dapat restu kan dari mama papa, dan Elis berangkat. Nah, datanya sama Tuhan. Dan waktu sebelum kejadian, seminggu sebelum kejadian Elis audisi itu, Elis dipanggil sama satu hamba Tuhan, dalam satu ibadah begini Bapak Ibu, dipanggil, dia berdoa dan bernubuat, dia bilang, kamu dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Aku bilang, Tuhan Yesus baik. Pertama Tuhan Yesus baik, benar gitu kan, gitu. Karena Tuhan baik buat Elis. Elis terlahir dari keluarga hamba Tuhan, puji Tuhan. Dan nenek kakek Elis menggembalakan di satu sinode gereja GBIS di GBIS Jombang, Bapak Ibu Gembala. Jadi Elis terlahir sudah lahir di keluarga hamba Tuhan, dan tante om Elis itu 3 dari 5 bersaudara. Dari mama saya itu 3 jadi hamba Tuhan. Cuma mama saya dan om saya yang nomor 2 ini yang tidak melayani Tuhan, maksudnya tidak menjadi hamba Tuhan penuh gitu. Mereka melayani tapi tidak menjadi hamba Tuhan penuh. Yang 3 menjadi hamba Tuhan di kota masing-masing gitu. Nah, waktu Tuhan panggil Elis tuh kayak penolakan, masih penolakan gitu kan. Tuhan, kok masa aku dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi worship leader lagi waktu itu. Dan aku tuh ngerasa nggak pernah bisa belajar gitu waktu itu, nggak pernah bisa berpikir untuk bisa mimpin pujian di atas mimbar. Satu waktu mau ikut audisi, nah seminggu berlalu, kayak Tuhan bikin gelisah, setiap hari gelisah, nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dan hari H Elis mau berangkat audisi, Tuhan buat kaki Elis ini nggak bisa jalan. Bahkan Elis nggak bisa berdiri waktu itu Bapak Ibu, berdiri dari kasur itu nggak bisa. Dan waktu itu Elis posisinya nggak sakit apa-apa, malam masih latihan vokal, masih latihan, nggak pingin terjadi apa-apa gitu, nggak sakit, nggak panas, nggak demam, nggak apa-apa, nggak pusing juga, karena kebetulan Elis ada riwayat vertigo, dan itu nggak lagi kambuh. Ini kenapa tiba-tiba nggak bisa bangun? Dan di situ Elis doa sama Tuhan, kenapa Tuhan kok gak bisa bangun? Aku kan mau audisi Tuhan, masih cengengesan gitu Bapak Ibu, masih cengengesan. Aku pikir ini buat-buat nih Tuhan, yang buat-buat gitu kan, kayak masih gak percaya dalam hati. Nah, nenek dari Jombang telepon, gimana mau berangkat audisi? Oma, ini kenapa kakiku gak bisa digerakin Oma? Nah, kebetulan Oma ini Elis kasih cerita kalau Elis dipanggil sama Tuhan lewat satu hamba Tuhan dan dinubuatkan. Terus karena nenek ini seorang gembala, dia bilang, kamu tuh harus pegang janji Tuhan, gak boleh kamu tuh melenceng dari track Tuhan. Aku gini, terus Oma, aku mau berangkat audisi, tak bilang kayak gitu. Tapi Oma bilang, udah berdoa dulu, kalau memang Tuhan gak kasih kamu sembuh sampai jam 12 siang, berarti Tuhan mau kamu stay jadi berkat di Surabaya. Dan itu benar-benar terjadi omongan Oma Bapak Ibu. Jadi sampai jam 12 itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Sampai mama itu, bagaimana ini anak dibawa ke rumah sakit aja, sampai mau dibawa ke rumah sakit. Tapi waktu itu karena percaya sama omongan Oma, tak bilang udah mah, tunggu aja nggak apa-apa, sudah masih ada hari esok gitu kan. Pikir Elis masih ada hari esok buat audisi yang kedua. Nah, jam 12 berlalu lewat 5 menit, mulai bisa gerak Bapak Ibu kaki, mulai bisa turun, dan Elis mulai bisa berdiri. Dan di situ Elis percaya sama omongan Oma, percaya sama omongan Tuhan lewat satu hamba Tuhan ini, bahwa Elis dipanggil, kamu dikasih talenta ini bukan buat jadi tontonan umum gitu, buat entertain gitu. Enggak. Kamu kasih talenta ini buat melayani aku, buat kasih hidupmu, memberi berkat buat orang sekitar melalui talenta yang aku udah kasih buat kamu. Itu doa siang jam 3-an
terakhir Tuhan ngomong kayak gitu jelas audible. Elis itu belum pernah semasa Elis sekolah minggu sampai 17 tahun itu Elis gak pernah dengar suara Tuhan audible. Selain itu, hari itu Elis dengar suara Tuhan audible. Pakai kamu tuh bukan buat entertain, aku pakai kamu buat melayani Tuhan. Dari situ, oke, Tuhan baik. Minggu depannya Elis daftar ke tim PAW waktu itu untuk jadi singer, dan ketua WA-nya bilang dan kamu langsung jadi WA aja. Tak bilang, lu gimana ini? Kaget aku, gak bisa, aku gak pernah belajar. Udah bisa tak dampingi. Dan itu puji Tuhan, itu kedahsyatan Tuhan luar biasa. Kali sampai saat ini itu benar-benar Tuhan, cuma Tuhan yang kasih, cuma Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ajar Bapak Ibu. Gak pernah Elis ngeles vokal, gak pernah. Elis juga gak pernah ada dalam satu komunitas present worship yang belajar seperti ada kan satu komunitas yang untuk pelatihan present worship. Cuma satu Tuhan pernah pertemukan Elis dengan Edo Huta Barat dari Prosponeo, dan dia dipakai Tuhan untuk banyak kasih masukan buat Elis. Sampai detik ini Ko Edo yang selalu pantau Elis, selalu kasih masukan, selalu memberikan input buat melayani Tuhan gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi benar-benar menyembah dan terus menyembah, itu yang Tuhan mau. Karena nggak sedikit Bapak Ibu dari manusia setiap kali punya masalah, dan kadang memang berat sih untuk ngomong thank you, kan itu berat banget. Kadang-kadang kalau ada masalah itu isinya pengen nangis. Kadang-kadang saking beratnya tuh nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan, tapi tetap duduk berlutut menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Daripada kita cerita sana sini ke banyak orang terus mengeluh ke banyak orang, Tuhan cuma mau kita tuh ngeluh sama Tuhan, duduk tersimpu, nangis sama Tuhan. Karena Tuhan lihat kok setiap tangisan kita, setiap jeritan hati, setiap apa tuh yang mau kita kumpulkan gitu kan, yang kita kumpulkan, kita mau serahkan kepada Tuhan, itu benar-benar Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Itu Bapak Ibu 3 poin yang penting untuk kita sama-sama merasakan berjalan bersama dengan Tuhan dan dalam anugerahnya. Sebab ketika kita melakukan 3 poin tersebut, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, kita benar-benar bersyukur, menikmati segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun, mau dalam keadaan sakit sehat, mau keadaan sukses enggak, mau dalam keadaan banyak uang ataupun enggak, tetap bersyukur Bapak Ibu. Dan yang kedua, bilang sama Tuhan, sering nyatakan sama Tuhan, selalu rindukan biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, biar bukan kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupanku. Sebab tangan Tuhanlah yang aku percaya memegang kendali setiap langkahku. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tetap menyembah apapun yang terjadi, apapun yang ada dan sedang kita lewati, tetap menyembah, sebab disitulah letak kekuatan kita. Amin. Ada satu pujian itu yang mengatakan, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Amin Bapak Ibu, percaya, mari terus percaya, bergantung pada Tuhan. Tuhan hadir ke dunia ini itu untuk menuntut kita berjalan bersamanya. Tuhan gak hadir buat kita yang sudah sukses, Tuhan gak cuma hadir buat kita yang kaya raya, Tuhan gak cuma hadir buat kita yang pintar, tapi Tuhan hadir buat setiap kita umat manusia yang percaya dan mengasihi Dia. Puji Tuhan. Pemusik boleh kembali. Puji Tuhan. Kesaksian terakhir sebelum Elis menutup sharing Elis pada sore hari ini, Bapak Ibu. Seperti yang Elis bilang tadi, ujian pelayan Tuhan di mimbar itu gak main-main, banyak banget dari umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun sampai sekarang. Tidak sebut umur. Tidak sebut umur. Jadi sampai sekarang Tuhan terus uji dan terus uji.
Bahkan terakhir Bapak Ibu, Elis dikabari untuk melayani di sini sebulan yang lalu ya, betul ya? 1 bulan ya? Ada 1 bulan, 3 minggu ya? 3 minggu betul. 3 minggu sebelum Elis dijadwalkan di tempat ini, Elis dikeluarin salah satu pemusik untuk mengisi pertamanya WLK di sini gitu. Oh puji Tuhan, nggak apa-apa, kebetulan aku kosong gitu. Nah terus lanjut ada berita yang terbaru, kakak ternyata kamu harus sharing. Puji Tuhan, aku cuma minta puji Tuhan. Iya nggak apa-apa kak, aku bisa. Nah hari 2 minggu tuh berlalu, begitu aja kita tukar-tukaran song list dan sebagainya macamnya, persiapan udah cukup matang untuk lagu waktu itu. Ini yang mengejutkan dan ujian. Ini ujian banget. Hari Senin masih belum terjadi apa-apa Bapak Ibu. Masih seperti biasa, saya ada pameran, saya kerja, saya antar anak sekolah, udah seperti biasa. Selasa pagi, saya lagi drop sama suami untuk ke kantor, dia pergi ke kantor. Kebetulan kantor kami berdekatan, gak begitu jauh. Dan dia balik ke kantor ada 1 jam, dia sampai kantor, dia telepon, sayang, aku kayaknya meriang, aku bawaan pulang aja, aku udah kuat nyetir, kamu ke kantorku ya. Tak bilang oke yang aku terpesan Grab habis gini, karena bahasa nada bicaranya dia, Elis rasa baik-baik saja. Elis cuma pikir dia demam karena malamnya dia ngeluh mau flu gitu Bapak Ibu. Nah karena ini musim memang gak enak, saya pikir oh dia mau demam. Saya masih santai-santai bercanda sama teman kantor sambil siap-siap beresin barang. Elis pesan Grab dan sampailah Grab itu suami telepon lagi. Yang sampai mana? Ini udah jalan, sabar ya gitu. Oke. Masih baik-baik aja suaranya. Tiba-tiba sampai di kantor Bapak Ibu, yang terkejut yang jemput saya ini driver kantor. Dan Ibu, ini Pak Benny udah di dalam mobil gitu kan? Loh, mobilnya udah siap di luar. Kita mau lari ke IGD. Loh, kaget saya. Loh, ada apa? Kok tiba-tiba lari ke IGD? Saya lari dari lobi kantor itu lari ke mobil. Saya lihat dia udah tergeletak di dalam mobil itu Bapak Ibu. Saya lihat pertamanya buka dari kaki, saya putar, buka dari kepala. Saya langsung pegang kepalanya karena saya mikir demam, kalau demam kan masih panas nih, dia masih panas, sampai panasnya pingsan gitu kan. Saya pikir, saya pegang, loh kok dingin. Saya langsung teringat kejadian 5 tahun yang lalu. Oke, saya bilang cuma saya bisikin sama dia, ada masalah ya sama ginjalmu. Karena 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, dia tuh pernah didiagnosa ada batu ginjal di sebelah kirinya, di ginjal kirinya, sorry. Nah, waktu tak bisi dia bilang cuma nganggur, iya sayang. Waduh, saya bilang, Tuhan, amazing ini. Kayak, sepanjang jalan saya udah panik karena dia nggak pernah sampai jatuh pingsan begitu Bapak Ibu. Nah, terus sampai di IGD, dokter bilang ini harus operasi. Dan saya bilang hitung-hitung hari, wah ini operasi, saya harus tinggal di rumah sakit nungguin dia, dan saya harus meninggalkan kerjaan, saya harus meninggalkan jadwal pameran. Ini yang terakhir Tuhan, aku minggu harus pelayanan gitu. Kayak Tuhan tolong, ini aku minggu harus pelayanan Tuhan, aku gak mungkin cancel. Tuhan tahu aku gak pernah lakukan itu, tapi Tuhan tolong. Saya cuma jerit sama Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan sudah kasih penyakit ini biar suami saya mungkin tersadar, tapi Tuhan tolong. Tak bilang gitu. Sepanjang hari saya cuma puji-pujian. Hari Selasa itu dan hari Rabu dokter menyatakan CT scan-nya dan memang harus ditindak karena batunya cukup besar dan sudah tidak bisa dilaser dan harus ditindak operasi. Saya tanya sama dokter, hari ini kau operasinya? Karena kembali pikiran manusia saya hitung hari. Kalau Rabu operasi, Kamis pulih, Jumat oke, Sabtu oke, aku minggu bisa pelayanan gitu. Jadi pikiran saya cuma waduh Tuhan ini harus hitung hari. Dokter dengan polosnya, dengan muka senyum menjawab, besok ya Ibu, sore hari. Tuhan Yesus jawab,
oke baik dok, nggak apa-apa. Malam itu suami saya udah nggak bisa tidur karena ini pertama kalinya buat dia masuk kamar operasi dan mengalami bedah gitu. Dia ngeri, di otaknya dia udah takutan. Tak bilang, ayo berdoa aja biar kamu gak takut. Ayo kita berdoa biar bisa tidur nyenyak. Sebab kalau kamu gak tidur nyenyak, besok tensi turun, kamu gak ditindak kayak gitu. Terus dia bilang, oke sayang, kita berdoa, kita nyembah, kita tetap bersyukur buat kasih setia Tuhan. Meskipun ada batu, Tuhan kami percaya Tuhan pulihkan. Dan selesai berdoa, kita setel YouTube musik pujian penyembahan dan dia tidur. Saya ganti yang gak bisa tidur Bapak Ibu. Saya bilang saya teruskan berdoa, Tuhan aku gak bisa tidur, aku gelisah. Ini pertama kali buat saya gitu kan, mendampingi orang operasi. Dulu waktu saya melahirkan memang saya operasi juga, kebetulan saya di sesar. Tapi kalau mendampingi ini kan beda, dan benar-benar saya seorang diri. Sebab mama papanya suami saya, mama papa mertua harus jaga si kecil. Mama saya ada jadwal pelayanan juga, jadi kayak benar-benar seorang diri. Jadi aduh Tuhan kuatkan aku. Karena Rabu gak bisa tidur, Kamis saya hampir drop Bapak Ibu. Saya tuh udah panas dingin gitu kan. Mungkin karena takut juga ya. Saya minum obat, saya minum vitamin, minum hibos. Saya bilang mau masuk ruang operasi, saya cuma berdoa. Bapak Ibu Gembala saya sudah telepon, dia sudah menguatkan doa. Terus kami tetap mau berdoa, mau masuk ruang operasi itu. Padahal saya percaya tangan Tuhan yang pegang tangan dokter buat sembuhkan dan ambil penyakitmu. Dan aku percaya kamu keluar sudah pulih, sehat, sempurna kembali seperti semula. Dia bilang amin. Iya ya. Oke, saya tunggu 2,5 jam persis sesuai dengan estimasi dokter. Dan cukup menguji iman waktu itu karena saya benar-benar gemeteran Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngalamin ini, kayak cuma berseru, saya nangis sampai waktu di kamar operasi itu saya cuma nangis sama Tuhan. Aku nih mau pelayanan ini kah yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupanku, supaya aku tetap bersyukur, supaya aku tetap bilang sama Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku, dan aku tetap mau nyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya suamiku sembuh Tuhan. Aku nangis di dalam kamar. Dan hari Kamis sore malam jam 8 keluar dari ruang ICU itu, pemulihan sudah selesai. Dia merasa kesakitan, benar-benar kesakitan karena pasca operasi itu biusnya udah hilang. Dia mulai sakit, dia mulai marah itu. Tahu gitu aku enggak operasi saya. Aku nggak mau operasi kalau sakit kayak gini. Dengan polosnya aku jawab, loh saya namanya operasi kan emang sakit. Ya sabar dulu saya, sabar ya, berdoa ya, tetap doain. Sambil terus doain, Tuhan hilangin rasa sakitnya Tuhan. Jadi dia bisa tidur dengan nyenyak. Sampai dia udah bisa tidur dengan nyenyak, saya tidur, tapi ya kebangun-bangun karena dia gerak sedikit sakit. Hari Jumat pagi, mama saya datang ke rumah sakit bawa perlengkapan saya pelayanan, sebab saya nggak ada persiapan sama sekali nginep di hotel rumah sakit itu. Maksudnya saya kasih di rumah sakit, saya nggak bawa baju, nggak bawa apapun. Mama saya datang bawain Alkitab, aku bilang, mah doain aku mau persiapan, karena ini bener-bener waktu yang cukup singkat. Aku harus ngurus dia, aku harus bersiap dulu, aku harus ngurus dia. Dengan waktu yang cukup singkat aku berdoa dan cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, kalau Tuhan mau sampaikan itu buat seluruh jemaat Tuhan di GSC PDI sore minggu nanti, Tuhan nyatakan lewat hati dan pikiranku. Biarlah hidupku ini menjadi berkat buat orang sekitarku. Aku cuma bilang gitu sama Tuhan, buat suamiku tertidur nyenyak Tuhan, biar aku tidak terganggu gitu maksudnya. Dan benar-benar suami tidur nyenyak, Bapak Ibu Saudara, dan Eris bisa nulis, bisa pujian penyembahan, bisa merenungkan setiap apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan nyatakan, nih aku nolong kamu. Bahkan sampai hari Sabtu saya dari bersih di tempat ini, saya latihan di tempat ini, terus saya sudah bisa tinggal suami saya dengan keadaan tenang Bapak Ibu. Karena dia benar-benar nggak bisa berdiri, masih pakai kateter, duduk itu harus ditarik, jadi saya harus gendong dia, dudukin dia gitu Bapak Ibu. Dan
cuman satu yang selalu saya bilang sama Tuhan, kasih aku kekuatan. Jangan sampai saya ikutan sakit, Tuhan ngerawat orang sakit. Kalau dua-dua sakit, siapa yang ngerawat gitu? Dan sampai detik ini Tuhan berikan saya kekuatan, saya sehat. Bapak Ibu, kemarin sempat demam yang gak karu-karuan itu Tuhan nyatakan sehat gitu kan. Saya bisa nyanyi, saya bisa berdiri, saya nggak demam gitu Bapak Ibu. Dan luar biasa itu semua untuk hormat kemuliaan Tuhan dan karena kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ku tetap percaya apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau tak terlihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kita percaya bagi Tuhan. Ku tetap percaya walau tak terlihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Biar sore malam hari ini kami nyatakan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pegang erat tangan kami, terus memeluk kami dengan kasih setia Tuhan, terus menggandeng kami dalam jalan-jalan Tuhan. Kasih setia dan anugerah Tuhan tak pernah sedetik pun terlepas dari kehidupan kami. Kami mau terus berserah kepada Tuhan. Kami mau terus nyatakan bahwa Kau satu-satunya sumber kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan menghadapi setiap kehidupan ini bersyukur, terus merenungkan firman, bersyukur atas segala yang terjadi. Dan kami mau Tuhan belajar untuk memberikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, menyatakan biar hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Sebab kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang terbaik buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan ajar kami tetap menyembah Tuhan. Kami mau terus angkat tangan kami bersyukur, menyembah Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Walau mungkin Tuhan di depan kami melihat jalan itu buntu, tapi kami percaya ketika kami angkat tangan kami berseru panggil nama-Mu, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkuasa melalui setiap kehidupan kami, melalui setiap ujian dan pencobaan yang ada. Tuhan melepaskan kami, Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya biarlah setiap firman-Mu ini kembali meneguhkan kami, menguatkan kami, akan menegur setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan firman-Mu di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan syukur
yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini hanya karena kemurahan, hanya karena kasih-Mu, dan kami boleh menerima berkat firman kebenaran yang menguatkan, meneguhkan kami semua. Dan sekali lagi Kau berkati Bu Elizabeth beserta dengan tim, biar Kau pakai lebih hari untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar dan menerima berkat firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar saja, tapi kami boleh melakukannya. Kami boleh mempraktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terus berserah kepada-Mu, menyembah Engkau, memuji Tuhan, bersyukur kepada-Mu, percaya pernyataan-Mu tidak pernah hilang. Terima kasih Bapak. Dan sebentar juga kami boleh berpisah pulang. Kami percaya dengan iman kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami semua. Maka saat ini kami berserah padamu, kami mengangkat tangan kami, dan kiranya Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami. Sekarang sidang jemaat dikasih Tuhan, biarlah kita boleh berpisah pulang dan menerima berkat penyertaan Tuhan. Dan terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita